Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi seputaran technical analysis daripada cryptocurrency. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan informasi seputaran cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget untuk kasih likes buttonnya kalau misalnya kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Pada video ini saya akan membahas tentang pergerakan Cardano, tapi sebelum saya masuk ke dalam penjelasan tentang technical analysis daripada Cardano-nya, saya akan memberikan beberapa review quick update aja tentang pergerakan BNB, Bitcoin, dan juga Ethereum. Karena kebetulan 3 token ini yang saya sedang transaksikan, dan mungkin teman-teman yang udah follow Instagram saya tahu ya, dari pagi saya udah kasih update seputaran Binance, kemudian seputaran Ethereum ketika ada potential trade. Before saya update di YouTube juga saya udah kasih lihat di Instastory, dan ya ini kita ada trade dengan Ethereum dan profitnya lumayan teman-teman. Sementara Bitcoin sendiri juga oke ya, ini saya ada kasih beberapa update seputaran BNB, terus ada saya kasih update tadi seputaran Bitcoin juga. Mungkin akan lebih fair kalau saya juga kasih update di YouTube ya teman-teman, jadi biar lebih gampang gitu ya dicernanya. Kalau misalnya lihat Instagram soalnya ya gitulah, rempong teman-teman ya. Nah, ini adalah hasil trade selama hari ini teman-teman. Mostly-nya beberapa itu saya eksekusi di hari ini juga, jadi ya oke lah ya. BNB terutama sih yang benar-benar bikin saya shocking banget, karena sampai sekarang pun masih naik nih harganya si BNB teman-teman, bener-bener nggak ada remnya, gainnya luar biasa teman-teman ya. Dan tidak lupa juga forex, jadi di sini saya juga tulis tidak ketinggalan forexnya juga, saya masih ingat sama kulit kacangnya kok ya. Itu karena soalnya saya juga berasal dari forex. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nanya apakah saya masih trading forex, iya saya masih trading forex kok ya, cuman nggak seintens crypto sekarang karena lagi profitable banget ya. Oke, selain daripada kita akan masuk ke pembahasan tentang ini ya, kripto. Tadi kalian bisa lihat ini di hari ini, sebenarnya bukan hari ini sih, beberapa hari terakhir itu di sektor DeFi itu mengalami penguatan luar biasa ya. Ada EEVE ini dengan 42%, kemudian ada Compound dengan 60% selama 7 hari terakhir gitu. Nanti juga saya akan ada bahas video tentang EEVE, karena sebelumnya saya juga sudah predik harga EEVE untuk drop sampai ke kisaran $208 kurang lebih teman-teman. Dan pada video yang lalu saya memang sempat bilang bahwa dari 257 ini akan melanjutkan penurunan sampai $208 dulu. Dan kalau misalnya kita lihat chartnya saat ini teman-teman, luar biasanya saya masih ada juga untuk ininya, apa namanya sih itu, ya pokoknya chart analisisnya lah ya. Kalian bisa lihat teman-teman di sini. Nah, ini terakhir saya kasih tanda $208, masih sama teman-teman, $208. Belum saya update lagi. Terakhir di sini ngebentuk Three River Morningstar dan dia gain sampai kisaran level ini teman-teman. Jadi benar-benar on spot banget, dan nanti akan saya update teman-teman ya untuk itu. Nah, selain daripada itu saya pengen kasih lihat juga yang menarik teman-teman, Bitcoin ya selama 7 hari terakhir itu nggak ada gain, kurang lebih segitu-segitu aja, cuma bolak-balik doang. Jadi kita yang trading di futures yang lebih bisa ngerasain nikmatnya profit di trading kripto ini gitu ya. Kalau misalkan teman-teman yang masih bermain di spot, mungkin akan agak kesulitan untuk tradingnya, tapi tenang aja teman-teman, nanti mungkin akan saya buat satu video khusus untuk ngebahas tentang hal itu ya, tentang trading di futures dan tutorialnya. Lalu Ethereum yang menarik teman-teman, selama 7 hari terakhir mengalami gain 11,5%, dan sebenarnya ini ada berita udah cukup lama, saya sudah baca pada saat itu, cuman saya memang nggak bahas. Jadi intinya Ethereum active address itu surpass Bitcoin for the first time in history. Jadi yang pengguna Ethereum saat ini itu sudah melampaui active address-nya si Bitcoin teman-teman, dan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah. Jadi kalau misalnya kita ngeliat pergerakannya kayak gini, Parabolik itu artinya Bitcoin-nya nggak naik, tapi Ethereum-nya naik. Itu jangan heran teman-teman. Ini juga bisa jadi kita masuk ke dalam fase Ethereum mulai mendominasi pasar teman-teman. Bisa jadi gitu ya. Dan mungkin setelahnya berlanjut ke all season, karena sektor DeFi sudah mulai penguatan teman-teman. Artinya sudah nggak semuanya ini sama gerakannya dengan Bitcoin. Oke? Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Saya ingin kasih update beberapa hal teman-teman. Pertama tentang Bitcoin, obviously. Seperti biasa saya akan kasih update dulu. Jadi untuk Bitcoin sebenarnya yang paling penting gini ya teman-teman ya, ini kondisi kita lagi sideways, benar-benar sideways. Menurut saya ini benar-benar hanya nunggu kondisi GBTC unlock itu. Jadi ini akan menjadi suatu kondisi yang sangat volatile terhadap pergerakan Bitcoin teman-teman, dan kita perlu perhatikan untuk saat ini. Jika breakout di atas, kita mungkin akan mendapatkan gain yang cukup signifikan, dan jika breakdown ke bawah, mungkin kita akan kembali lagi untuk ngetes sampai sejauh-jauhnya mungkin di kisaran level $30.000 lagi teman-teman. Oke?
itu aja update tentang BTC. Saya nggak mau terlalu panjang karena memang ada video khusus biasanya kalau saya bahas tentang Bitcoin, teman-teman ya. Cuma intinya kalau misalkan pada malam hari ini yang saya pengen highlight dari pergerakan Bitcoin adalah jika kita tidak mampu melewati level ini, teman-teman, dan itu berarti di kisaran harga $35.000, maka mungkin si Bitcoin ini akan terkonsolidasi dulu dan ngetes dulu si exponential moving average atau bahkan sejauh-jauhnya sampai level $34.000 lagi, teman-teman. Karena balik lagi market US itu biasanya terkenal dengan dump-nya. Oke. Nah, untuk Ethereum ini yang menarik, teman-teman, pasca tadi siang saya kasih update, terlepas dari breakout-nya ini ya, di kisaran level kurang lebih itu di kisaran level 2.320-an dolar. Saya juga ada entry trade di sana dan saat ini masih running dalam keadaan profit, teman-teman. Cuma kita sekarang itu kelihatannya sedang ngetes highest sebelumnya, teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita terkonsolidasi di bawah level tersebut, di bawah resistance tersebut, maka kita mungkin akan ngeliat Ethereum coba ngetes dulu nih sampai ke exponential moving average-nya dia 21, 34 dan juga 55 ke touch dulu before dia melanjutkan penguatan lagi, teman-teman. Oke. Nah, selain daripada itu yang perlu dikhawatirkan atau perlu kita antisipasi terlepas dari penguatan si Ethereum ya. Jadi saya kasih review sedikit. Ini terjadi breakout, teman-teman ya. Pada time frame daily falling wedge pattern-nya itu terjadi breakout, otomatis sentimennya positif dan jelas banget tadi juga dikasih lihat ya Ethereum active address-nya. Cuman terlepas dari hal-hal sentimen positif tersebut, kita lihat ada kondisi yang kurang begitu baik, yaitu market ini berpotensi membentuk semacam rising wedge pattern. Bagi teman-teman yang sudah sering nonton video saya, artinya ngerti ya, falling wedge pattern itu kan begini, teman-teman. Rising wedge pattern itu begini ya. Rising wedge pattern itu kecenderungannya adalah break ke bawah, sementara falling wedge pattern kecenderungannya adalah break ke atas, teman-teman. Dan kondisi ini hanya bisa valid kalau misalkan Ethereum gagal mempertahankan level ini, teman-teman, dan malah breaknya ke bawah, teman-teman ya. Nah, apakah bisa breaknya ke atas? Iya, tentu saja bisa gitu, teman-teman. Karena balik lagi tergantung kondisi sentimen pasarnya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan baik-baik. Level so far resistance di 2.386 dan level supportnya itu di kisaran $2.278 ya. Saya kasih garis di sini. Ya, kurang lebih kayak gitu, teman-teman. $2.263. Oke. Lalu terakhir BNB sebelum kita masuk ke dalam Cardano, teman-teman. BNB ini yang sangat signifikan menurut saya, dan balik lagi karena ada sentimen mau ngeburn ya. Dan kalau misalnya teman-teman ngecek Twitter, si CZ itu lagi bener-bener ngegoreng banget nih isu atau sentimen positif dari burning si BNB. Jadi kalau misalnya kita lihat kondisinya ini penguatannya kayak signifikan dan gila-gilaan, ya jangan heran, teman-teman ya. Dan saya sebenarnya harusnya sih untuk kita ngelihat pergerakan yang positif atau bagus atau sehat, kita perlu ngelihat dia sebenarnya koreksi dulu dan at least dia ngetes lah di level exponential moving average-nya itu, baru dia meneruskan penguatan lagi. Kalau misalnya dia kondisinya kayak gini, sebenarnya agak kurang sehat karena nanti begitu jatuh itu dibantingnya bisa crazy, teman-teman. Oke? Ini next target berpotensi dihitung dari ini ya, saya hitungnya dari dari ascending triangle yang sebelumnya terbentuk, jadi targetnya kurang lebih di $371. Oke? Itu untuk BNB. Stay safe, jangan terlalu overconfidence, hati-hati, jangan FOMO, teman-teman ya, karena di sini kita lihat juga ada potensi resistance yang menahan pergerakan si BNB dan itu di kisaran $343. Dan ini dia main topiknya, yaitu Cardano atau ADA, teman-teman ya. Sebenarnya kalau misalnya lihat dengan kondisi sekarang di time frame daily itu kurang lebih dia serupa dengan si Ethereum tapi tak sama, teman-teman ya. Oke. Nah, selain daripada itu kalian perlu lihat di sini level $1.48 ini merupakan resistance yang cukup penting karena sebelumnya di sini pernah ketahan, dan kita melihat di sini juga ada exponential moving average 55 serta 34 yang menahan laju penguatan daripada si Cardano. Dibuktikan dengan penurunan yang terjadi pada 2 hari yang lalu membentuk semacam pattern bearish engulfing ya. Jadi kalau misalnya kalian search bearish engulfing, ya bearish engulfing kurang lebih kayak gini, teman-teman ya. Nah, ini dia bearish engulfing yang sebelah sini, teman-teman, di mana candle hijau itu dilahap oleh si candle merah, mengindikasikan adanya potensi penurunan atau pelemahan, teman-teman. Berarti bereaksi terhadap si exponential moving average 55 dan 34-nya. Kurang lebih seperti itu. Kita masuk ke time frame 4 jam.
Untuk time frame 4 jam dia sama seperti Ethereum kurang lebih dia membentuk semacam rising wedge pattern teman-teman, dimana kalau misalnya dia terjadi breakout pada kisaran level ya kurang lebih sekarang di kisaran 14178, maka kita berpotensi ngelihat si Cardano itu akan kembali turun sampai sejauh-jauhnya mungkin di kisaran level ini teman-teman, karena memang berdasarkan teorinya rising wedge pattern seperti itu, tapi belum bisa dikonfirmasi, jadi belum bisa pasti juga teman-teman. Karena pada time frame 1 jam kalian bisa lihat kondisi kita saat ini saya delete dulu ya supaya nggak pusing teman-teman. Jadi pada kondisi time frame 1 jam kalian bisa lihat ya, ini ada satu garis akan saya extend teman-teman. Jadi untuk si Cardano itu kita ketahan di atas level Fibo 50% teman-teman, yaitu di kisaran 13806 atau dibulutin jadi 13800 ya. Sementara level resistance-nya kalian lihat di sini sebelumnya itu kita seperti membentuk symmetrical triangle teman-teman. Dan breakout itu terjadi kisaran tadi atau tepatnya 3 jam yang lalu teman-teman ya. Pasca dia terjadi breakout, bukan suatu hal yang mengherankan kalau misalkan dia memang perlu ngetes level resistance di sini dulu teman-teman. Karena balik lagi ketika breakout pullback dan kita terkonsolidasi di sini, artinya kita nggak balik ke dalam teman-teman, maka kita lihat Cardano berpotensi kembali mengalami penguatan ya, kurang lebih seperti ini strukturnya teman-teman. Tapi kalau misalkan dia ternyata di luar dugaan kita, dia nggak ketahan di level ini dan malah dia rollover atau balik ke bawah teman-teman, maka kita bisa lihat yang terjadi adalah dia sedang breakout si rising wedge pattern ini, dan itu berarti kurang baik kondisinya bagi si Cardano teman-teman. Oke? Nah so far itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Jadi coba diperhatikan level 1,3800 ini sebagai potential support kita yang paling kuat saat ini, dan juga yang paling penting sih ini sih, jadi kondisi yang ini ya teman-teman ya. Sebentar saya kasih ini dulu, kasih price label biar lebih gampang teman-teman. Nah ini ya, kurang lebih 14189 itu nggak boleh breakout. Kalau misalnya dia breakout berarti potensi kita untuk melihat si Cardano ini secara probabilitas akan menjadi lebih tinggi dan lebih diunggulkan, didominasi oleh si bearish-nya atau si sellernya teman-teman. But jika dia mampu bertahan di level ini, maka nggak heran kalau misalnya kita akan ngelihat dia akan ngetes lagi ke level ini teman-teman ya. Dan itu berarti di kisaran kurang lebih level 1490 kurang lebih ya. Saya kasih garis saja biar teman-teman dapat gambaran lebih clear. Oke. Ini kurang lebih 14877. Dan ini adalah untuk short term trade teman-teman ya. Nanti untuk secara long termnya itu kalian bisa nggak kalian sih, akan saya coba bahas sekilas juga teman-teman. Jadi secara long termnya time frame weekly kita lihat di sini masih oke banget, masih positif banget, karena 3 minggu yang lalu atau tepatnya penutupan di 2 minggu yang lalu teman-teman, Cardano ini berhasil survive di atas level exponential moving average 21, 34 dan juga 55 teman-teman. Jadi so far so good, karena kita juga ngelihat di sini ya. Kalau misalnya dari closing weekly, tepatnya di Senin kemarin, kalian lihat ini kondisi bull ini, ya ini sangat bagus sekali karena terjadi di atas level support yang pentingnya teman-teman ya. Makanya saya pernah kasih tanda di kisaran level 1304 ini. Kalian lihat sebelumnya ini adalah resistance dari pergerakan market sebelumnya, dan sekarang kondisinya kita bertahan di atas level tersebut. Berarti ini masih kondisinya dia masih sebagai support ya untuk pergerakan kita saat ini. Dan selain itu, yang kabar baiknya lagi adalah ini pada chart ini ya, itu membentuk yang namanya bullish engulfing teman-teman ya, bullish engulfing. Nah ini adalah satu kondisi yang sebenarnya cukup positif bagi pergerakan si Cardano untuk in terms of long term ya. Sementara untuk short term ya tadi saya bahas teman-teman, yang perlu kita perhatikan adalah dia harus survive di atas level ini, baru di sini kita ngelihat ada potensi atau peluang untuk kita bisa golong terhadap si Cardano, tentunya dengan resiko yang kita jaga tetap di bawah level 13806 ini sebagai patokan resistance kita dengan target sejauh-jauhnya teman-teman. Oke? Itu aja mungkin updatean seputar Cardano dan juga beberapa token lainnya. Di video kali ini mungkin akan lebih panjang. Hopefully teman-teman bisa suka dengan pembahasan yang saya sampaikan, dan I see you guys again in the next video. Cheers!